seputar panahan ini bagaimana hakikatnya dan kita mau bawa kemana olahraga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Olahraga panahan ini sempat hilang dalam peredaran. Antum bayangkan ya, sekuat-kuatnya wadah yang namanya lembaga, klub, yayasan tidak mungkin menandingi kekuatan dinasti. Panahan Khurasan ini pernah menjadi kurikulum dinasti Mamalik di Mesir dan berkembang sampai Syam. Kemudian panahan ini juga sempat menjadi kurikulum panahan dinasti Ottoman dan itu dipakai dan baru hilang dalam pembahasan setelah Perang Dunia Kedua. Bayangkan, setelah Perang Dunia Kedua ditemukannya misiu dan lain sebagainya, olahraga ini tidak pernah dibahas. Kalau anak tanya sama antum, siapa Imam Bukhari? Kita tahu, oh muhaddis. Siapa Imam Tirmizi? Oh muhaddis dari Tirmiz, Uzbekistan. Tapi kalau ulama kita tanya, kenal Imam Abu Hashim? Siapa itu? Artinya benar-benar hilang dalam peredaran. Ketika Inggris berhasil menguasai Hijaz, Inggris berhasil menguasai negeri Hijaz, waktu itu gubernur Turki Utsmani Syarif Hussein Al-Hasani dipindah ke Yordania, kemudian diangkat raja baru yaitu King Abdul Aziz Saud. Kemudian Inggris masuk ke Jazirah Arab Hijaz. Apa perintahnya Churchill, Perdana Menteri Inggris? Semua kuda Arab bunuh. Allah. Makanya kalau kita di Saudi, kalau naik bis, jihad, itu dulu pasar kuda. Pasar kuda Arab. Itu suruh bantai. Karena orang-orang tahu, Eropa tahu ketika itu kekuatan terbesar orang Islam terletak di kuda dan panah. Nah, sebenarnya banyak sekali orang berbicara panahan, tapi selalu menyandarkan kepada budayanya. Korea punya warisan panahan tersendiri. Ya. Dulu ada beredar busur yang mereknya Kaya, tahu ya? Weinfekster, itu kan mereknya Kaya. Ya, antum tahu Kaya itu nama apa? Itu nama kampung. Kampung Boyer. Jadi turun temurun kampung itu buat busur. Nah, pewaris busur terakhir itu namanya Mr. Kwak. Itu yang buat Weinfekster itu kayak itu aja. Kemudian ada busur Mongolian. Dia di Mongol sekarang jumlah kuda di Mongol lebih banyak daripada jumlah rakyat Mongol. Masya Allah. Karena mereka punya prinsip lebih baik kami tidak punya istri daripada nggak punya kuda. Oh. Lebih baik tidak punya istri daripada. Karena itu simbol kelaki-lakian. Aib nggak punya kuda itu aib. Bayangkan. Itu Mongol. Kalau acara peringatan kemerdekaan Mongol, itu acaranya di setiap kampung tuh gimana? Oh, panahan Mongol itu bagus. Perempuan-perempuannya tuh kalau parade panahan. Kemudian Eropa yang maju, dia masih mengatasnamakan budayanya, namanya pemanah Hungaria, Austria, kerajaan Austria Hungaria. Seluruh gereja yang ada di Eropa, kalau hari Ahad itu hari Minggu, doa mereka, wahai Tuhan Bapa, lindungi kami dari pemanah Hungaria. Karena saking mengerikannya panahan Hungaria. Mereka kembangkan panahan Hungaria sampai detik ini. Makanya saya dulu pernah minta izin ke guru anak itu, pengen kuliah panahan berkuda di Hungaria. Masih ada sampai sekarang, Universitas Pemanah Berkuda. Tapi dilarang waktu itu. Kemudian Turki.
Turki dengan warisan Ottomannya, kemudian Cina dengan Manchunya, ya, dengan busur Manchunya. Ada Cina itu terbagi-bagi lagi busurnya, ada namanya busur dinasti Qing, dinasti Ming, dinasti Yuan, dinasti Kublai Khan, dinasti banyak sekali ya. Kalau sebut satu-satu banyak sekali. Nah, namun semua ini kita umat Islam tidak berbicara budaya, tapi kita berbicara Islamnya. Ternyata perhatian Islam terhadap panahan ini khusus. Nah, maka awal saya menggeluti panahan ini sempat di hati itu ada saya ini orang Sumbawa, orang NTB, terus dulu pernah mondok tahfidz Quran di Gunung Sahari di Kampek ya. Tapi kok panahan ini justru menyebar kemana-mana. Saya 3 tahun bedah buku, tapi belum pernah bedah buku di Lombok. Siap. Yang ngambil sanad ada kawan dari South Africa, dari Gaza Palestina, ada yang ngambil sanad dari Brunei, murid-murid saya dari Brunei. Kalau Malaysia ya Selangor, Sabah, semua sudah berapa kali datang ke Malaysia, bahkan anak menjabat jadi penasehat di sana di klub-klub panahan kerajaan-kerajaannya Selangor, Sabah. Di Indonesia khususnya ya di lembaga-lembaga itu, dan selalu keliling sampai mulai dari sana ujung Sulawesi sampai Sumatera semua sudah. Lombok nggak ada sama Sumbawa. Siap, Lombok siap. Siap, segera, semangat. Akhirnya anak berpikir begini, husnuzon ya begini. Husnuzon begini. Biasa itu. Nabi itu dari Mekah, tapi yang hidup agama di Madinah. Tapi kan ada Fathul Mekah. Amin. Belakangan. Amin. Jadi memang di luar memang hidup panahan dengan sebab doa antum juga semua berkah guru-guru kita nyebarkan panahan. Nah, Lombok penutup Fathul Mekah lah. Amin. Siap teman-teman? Ya, insyaallah. Ana berharap ya dari tanah kelahiran, dari tanah yang membesarkan anak di sini bisa ngaji, bisa mengenal ilmu. Berharap Lombok bisa punya madrasah panahan. Masya Allah. Amin. Insyaallah. Allahumma shalli ala Bukan sayyidina klub. Muhammad. Kalau klub itu terlalu banyak, ya. Sekolah. Tapi sekolah. Sekolah panahan ini seperti itu dulu para ulama-ulama kita membangun sekolah panahan. Kalau dulu namanya Hongkong, padepokan panahan. Jadi anak-anak kecil datang kemana, ada kurikulumnya. Nah, cita-cita anak itu dulu sudah lama sekali ingin punya sekolah panahan. Sempat ditawar oleh Ustadz Arifin Ilham lewat mudirnya untuk ada sekolah panahan kita mau buat di Bogor. Anak waktu itu terlalu jauh, kendala jauh, akhirnya belum terrealisasi. Sempat juga di Solo punya lahan, tidak terrealisasi. Sampai akhirnya anak baru diberi kekuatan oleh Allah untuk membangun yayasan ini. Dia di bawah pohon mangga di depan rumah itu. Masya Allah. Ya Allah, ini nggak tahu ya, anak antum soalnya video ya, tapi sifatnya kalau bagian yang ini anak harap dipotong ya. Nggak apa-apa, dipotong aja, nggak usah Khusus dipublikasi. member aja nih. Tidak ada dosa. Dipotong. Dipotong Ya. Tidak ada khusus. Diedit bagian-bagian yang sensitif diketahui, karena ini kurang anu lah. Jadi anak Ini saja, videonya dimatikan. Di pos matinya. Dimatikan. Matikan videonya. Ya. Pos matikan. kalau ada muatan ilmunya tapi nggak ikhlas, itu juga nggak lama. Jadi kita ini butuh wadah yang memperjuangkan ilmu dan ikhlas. Jangan ada kepentingan-kepentingan ya duniawi di sini. Artinya kita murni ingin ngabdi dengan sunnah ini.
man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Barang siapa menghidupkan sunnahku dikala rusaknya umatku, maka dia mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Dikala zaman TikTok, zaman game, kita hidupkan sunnah hingga anak-anak kaum muslimin punya hobi game nyata. Dia sudah tidak tertarik lagi dengan game maya. Ya. Ini perjuangan ini. Kalau Nabi mengatakan adibu auladakum, ya, ajarkan anak kalian memanah, berarti ini orientasinya merubah satu generasi. Orientasinya membentuk satu generasi. Nah, kita ini Anda nggak bisa bayangkan ya. Kita dulu di zaman masih ngaji ke tuan guru ya, bawa ikro, ya, dipukul pakai rotan. Itu menghadapi tantangan zaman seperti ini, itu udah jatuh bangun kita. Seperti apa anak kita yang dibina dalam pendidikan yang serba manja dengan lunak, kayak apa mereka menghadapi zaman yang lebih berat ke depan. Maka dengan panahan ya, dengan prinsip, dengan jiwa, nah, mereka bisa tumbuh normal. Jadi pemanah itu bukan orang yang hebat tekniknya, tapi orang yang membawa sifat pemanah pendahulunya. Kata ulama, ahlul jibal kal jibal. Orang yang tinggal di gunung membawa karakter seperti gunung. Nah, gitu. Orang yang profesinya mencari rezeki di laut, itu jarang yang penakut. Karena tantangan cari rezekinya mati. Dia nggak bisa, kecuali harus berani. Orang yang punya sawah, pekerjaannya dia menuntut dia harus sabar. Karena petani kalau nggak sabar gagal. Nah, maka pemanah itu membawa sifat. Nah, sifat pemanah itu sebagaimana sifat pemanah pendahulu. Seperti Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, seperti Salam bin Aqwa, Abu Tolha Al-Ansari. Nah, kita sempat punya rapot merah dalam panahannya. Dulu di perang Uhud, kekalahan terjadi perang Uhud, sebabnya pemanahnya khilaf. Yang satu pingin turun, yang satu bilang belum waktunya turun. Karena khilaf, akhirnya dampaknya pada peperangan fatal sekali. Nah, maka pemanah itu jangan khilaf. Nah, khilaf urusan-urusan nggak prinsip pun nggak usah dipermasalahkan. Dukung saja setiap ada lembaga-lembaga yang semangat dukung. Kedua, panahan ini jangan sampai jadi ciri khas kelompok tertentu. Seperti junto gini. Ada sesuatu yang baik tapi jadi ciri khas satu kaum, maka orang akan anti karena dianggap itu sudah menjadi syiar kaum itu. Contoh ini, pakai serban hitam, itu kan sunnah, tapi karena sudah jadi ciri khasnya Syiah, kalau ada orang pakai serban hitam, Syiah ya, wah gitu loh. Bisa paham nggak? Nah, orang pakai jenggot sunnah. Tapi berhubung ada teroris berjenggot, lihat ada orang pakai jenggot, walaupun bukan teroris. Nah, kasihan kan sunnahnya, tercoreng. Nah, panahan ini jangan sampai jatuh ke kelompok di luar Ahlus Sunnah, sehingga jadi syiar mereka. Bahaya. Nanti orang tidak memanah karena langsung tertuju ke kelompok tertentu. Tapi kita niat panahan ini menjadi hobi seluruh kaum muslimin. Insyaallah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lombok ini tempatnya mah kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ini termasuk Lombok ini tuan gurunya banyak. Kalau di Indonesia bagian barat ada Madura, maka Maduranya Indonesia bagian timur ya Lombok ini. Orang Madura itu siap mati untuk membela kiainya, sebagaimana orang Sasak siap mati membela tuan gurunya. Betul. Itu sifat itu sama. Mereka cinta
sekali dengan ulama. Maka Allah hadiahkan untuk masyarakat Lombok ini banyak ulamanya. Nah ini aset. Kalau seandainya Panahan ini subur nanti di Lombok, masya Allah, ini akan menjadi tempat sentral orang-orang datang untuk belajar. Amin. Insyaallah. Kalau anak sih ya anak sama Habib Nizam teman-temannya atau kita lah yang generasi kita ini. Umur kita seberapa sih? Kalau kita tidak jaga, lestarikan untuk murid terus, maka ini kekuatan ini kalau lihat zohirnya sudah jelas lemahnya. Karena sekelas dinasti saja bisa terhapus. Apalagi cuman klub ya dipites ini selesai. Iya, betul. Selesai. Maka yang semangat. Ini nasihat, ya bukan nasihat sih, ya kita saling mengingatkan ya, saling mengingatkan, anak pun diingatkan. Tapi yang jelas kita punya visi misi, kita ingin mengabdi untuk agama dan bangsa kita, terjaga kehormatannya lewat Panahan. Mentalnya orang yang bisa bela diri, menguasai satu senjata itu beda. Ulama ilmunya tinggi tapi mentalnya tidak kuat. Ini orang-orang yang kelak akan jualan fatwa. Karena ditekan sedikit keluar fatwa kasih fulus. Karena dia lemah. Mental. Ya. Hafid Quran, alim ahli fikih. Bulan puasa ngeliat ada orang duhan ngerokok. Mau Pak itu nggak berani karena mental. Dia takut dengan kemungkinan terburuk. Coba kita ahli mana? Nahi mungkar itu jadi punya kekuatan. Pak, matikan. Dia sudah prediksi kemungkinan terburuk, nggak terima akan begini dan saya akan bisa untuk tekan. Karena saya kuat. Karena kuat. Nah, orang lemah itu tidak punya tempat dalam perjuangan. Nah, dan Rasulullah SAW mengatakan, ala innal quwwata ar-rabb. Sesungguhnya kekuatan itu ada dalam memanah. Dan Nabi mengulangnya 3 kali, ala innal quwwata ar-rabb. Jadi kita ini butuh kekuatan. Orientasi kita bukan perang, tapi orientasi kita itu kita ingin kuat dan menjaga kehormatan agama dan bangsa. Itu dari anak ya. Insyaallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Padahal yang ada pertanyaan. Oh, maka. Silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Mungkin 1 atau 2 saja. Mau bertanya. Alhamdulillah. Siapa yang mau tanya? Siapa? Oh, ini. Mumpung ada Habib Tori nanti. Ya. Ini 1. Waalaikumsalam. Bisa tetap buka, biasanya lihat dari media saja gitu. Ya. Yang ingin nanyakan, ini kan terkait dengan teknik. Apakah kalau selama ini kita menggunakan teknik itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi teknik dari pendahulu kita, para sahabat itu apakah kita merasa bersalah? Artinya kita melihat mengambil contoh dari non-muslim misalnya, tapi kita nyaman menggunakan teknik itu gitu. Kita juga ingin menggunakan teknik yang teman-teman pewaris misalnya, tapi karena belum sempat untuk bergabung juga, kita masih menggunakan itu karena faktor kenyamanannya itu. Nah, bagaimana kita itu, apakah kita masih berdosa atau tidak? Nah, ya. Masyaallah. Masyaallah. Risau nih. Risaunya beliau. Perintah Rasulullah itu suruh memanah. Bukan menseleksi busur. Bukan menseleksi teknik. Seandainya teknik itu sifatnya nas, maka imam kita tidak akan khilaf. Kan gitu. Tidak akan khilaf. Coba lihat. Ada nggak orang yang khilaf dalam riba? Itu haram. Nggak ada. Riba makruh, subuhat, halal, haram, nggak ada. Karena konteks haramnya riba itu nas. Ahallallahul bai' wa harrama riba. Nah, teknik itu kalau seandainya ada nasnya dari Nabi cara megang begini, maka kita nggak boleh ke yang lain, menunjukkan teknik dalam memanah itu sifatnya ijtihad. Seandainya nas, mereka tidak ada khilaf. Satu seri Satu seri saja.
Nah, berhubung ijtihad, maka kita boleh memilih. Kemudian dalam masalah teknik, sebenarnya kita mengamalkan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya jika engkau tidak tahu. Nah, urusan panahan sudah ada ahlinya. Kita diperintahkan untuk merujuk kepada ahli. Dan sepakat para ulama, ahli dalam panahan itu hanya 3 dalam imam besar Khurasan. Imam Abu Hashim, Thohir Ishaq. Sekarang pertanyaan dari antum tadi. Apakah kita memanah tanpa tuntunan teknik para imam sudah dapat pahala? Sudah. Tapi nggak punya ilmu. Allah itu tidak mau disembah kecuali dengan ilmu. Di dalam sebuah riwayat ada Imam Sakhawi yang meriwayatkan dalam kitabnya Al-Qaulut Tam fi Fadlir Ramy bis-Sihab. Ketika ada sekelompok sahabat tengah memanah, waktu sholat sudah masuk. Maka ada sahabat lapor kepada Nabi. Qad hadaratis shalah wa hum yatanadalun. Ini waktu sholat sudah datang, tapi mereka masih memanah ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, hum fis shalah. Mereka itu terhitung sedang sholat. Sedang. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, seandainya memanah itu tidak punya fadilah, kecuali dari segi Nabi pernah menyamakannya dengan sholat, maka sudah cukup itu menjadi keutamaan memanah. Sebagaimana kita sholat, antum takbir ya, antum ruku. Kalau anak tanya, ini anak sholat mazhab Syafi'i. Antum kok begini? Saya mazhabnya Hanafi. Antum kok nggak begini? Tapi begini. Oh, saya Maliki. Antum kalau di Mekah orang Allahu Akbar. Maliki itu irsal namanya. Antum kok begini nggak kunut? Saya Hambali. Nah begitu juga dalam panahan. Ya, memanah itu merujuk kepada ahlinya. Ada mazhab-mazhab. Sehingga kalau anak tanya antum, kenapa antum pegang begini? Qabdah saya mazhabnya Hashimi. Kuncian saya Tohiri. Gitu. Mat saya itu mat Ishaq, bidikan saya Abu Hasim, iflat saya itu Tohir. Wah, gitu kan? Ini namanya orang sudah nggak taklid ini. Murni ini ibadah sudah, karena sudah merujuk ke ahlinya. Nah, itu saja. Artinya memanah tanpa tuntunan ilmu dari para ahli itu sudah ibadah, tapi kurang sempurna. Tidak dosa. Ya. Kalau mau dosa-dosaan, dosa-dosaan sudah memanah, sudah belajar, tapi meninggalkan. Nah, ini yang masalah. Karena Nabi bersabda, "Man taraka ramya ba'da ma'alimahu falaysa minnah." Barang siapa yang belajar memanah lalu meninggalkannya, maka dia bukan termasuk golongan. Jadi memanah nih kalau kayak kelas ninja, bisa masuk nggak boleh keluar. Nggak bisa keluar. Sudah. Kalau antum berkuda terus antum jual kudanya, dah saya berhenti berkuda. Nggak ada ancamannya dalam hadis. Nggak ada. Antum berhenti berenang, nggak ada ancamannya. Ya rugi gitu aja ya. Rugi. Tapi khusus memanah, ini satu-satunya olahraga yang kalau kita sudah geluti dan pelajari tidak boleh meninggalkan. Nggak ada pintu keluar. Nggak ada pintu keluar. Gitu. Karena ancamannya banyak sekali. Mantaro karamnya ba'da ma'alimahu falaysa minna, bukan termasuk golongan. Dalam riwayat lain faqad asa, dia telah bermaksiat. Dalam riwayat lain faqad asani, dia telah membangkangku, kata Nabi. Dalam riwayat lain nikmatun sulibaha, nikmatnya dicabut oleh Allah. Bahkan yang paling ekstrim faqad kafar, dia telah kufur. Nauzubillah. Kufur nikmatnya. Kufur nikmat maksudnya. Maka kata para ulama, karena banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang ancaman orang meninggalkan memanah setelah mempelajarinya, maka sebagian ulama berpendapat hukum meninggalkan panahan setelah mempelajarinya itu termasuk min jumlatil kabair, termasuk dosa besar. Justru kayak zina, kayak begitu. Jadi termasuk dosa besar dia. Tapi saya pribadi, saya kurang condong kepada pendapat ini. Tapi saya lebih condong kepada pendapat Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Imam Nawawi berpendapat meninggalkan olahraga panahan selepas mempelajarinya hukumnya makruh asyaddal karohah. Makruh tapi tekanan kemakruhannya berat. Dan bukan dosa besar tapi dosa kecil.
Saya katakan begini karena saya khawatir umat jadi banyak yang berdosa. Gitu, karena gara-gara pandemi saja yang sudah giat banyak yang berhenti. Kasihan kan kalau pelaku kabair semua itu. Oh, ini ahli dosa besar yang pecian, ya, gitu. Yang jubahan ngeri. Nah, maka saya lebih cenderung pendapat Imam Nawawi. Namun ada keterangan dari Imam Syafi'i, dosa kecil kalau ditumpuk banyak ya jadi besar. Meninggalkan memanahnya itu dosa kecil, tapi kalau lama betul ya jadi besar. Jadi ya sama saja. Itu bahasa Sasak kita pada doang. Pada doa. Masya Allah. Jelas ya? Padus lagi Ah, kecil mungkin itu. Pertanyaan lagi ya. itu satu. Nazmi. Ya. Ya, Nazmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan harapan kita bersama tadi Ustaz, bagaimana nanti ke depan terbentuknya suatu madrasah Panahan di Lombok. Kira-kira dari klub kecil ini apa langkah awal yang dapat kita lakukan? Yang pertama. Yang kedua, apa tantangan yang akan terjadi yang akan bisa kita temukan nanti ke depannya ketika berjalan madrasah tersebut. Kemudian jika ini bukan termasuk usul adab, kiranya mungkin ke depan ada daun panahan yang akan diisi langsung oleh Habib yang pertama kali di Lombok. Masya Allah. Permintaan. Insya Allah. Kita itu jangan mengandalkan organisasi. Organisasi itu penting. Karena di dalam sebuah ibarah petua hikmah para ulama, at-tadbir husnul tadbir nisful ma'isyah. Bagusnya pengaturan separuhnya kehidupan. Maka Sayyidina Ali mengatakan kebaikan yang tidak terorganisir dengan baik itu bisa dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Maka panahan ini harus ada klubnya, ada organisasinya supaya dia tertata dengan baik. Ini bagaimana, ini aturannya bagaimana. Kalau liar, wah, modal semangat sudah, yo kalah. Mudah diadu domba. Pasti kalah. Jadi berorganisasi, berklub ini suatu kebaikan. Tapi setan tidak mau diam. Dirusak ini, ya. Ngomong dana lah, masukan, suuzon, menyalahkan satu sama lain, itu lagu lama itu, sejak dulu itu. Ya, karena setan yang dulu, yang goda dulu masih hidup sampai sekarang. Abadi loh. Ya, kan dia nggak mati. Abadi. Apa pengalaman? Ya, pengalamannya banyak. Ya, jadi ceritanya sudah begitu. Antum kalau punya cita-cita, jangan pesimis dulu. Apa tantangannya? Udah bilang nggak ada tantangan. Saya memanah kurang lebih kalau nulis buku 6 tahun yang lalu. Kalau panahannya mungkin 7 atau 8 tahun yang lalu. 7-8 tahun, 7 sampai 8 tahun umur panahan di Indonesia ini. Seandainya ada orang nembak kucing terus diupload, tutup panahan di Indonesia ini. Tapi Allah jaga dalam rentang waktu 8 tahun ini. Nggak ada orang yang posting hal-hal buruk, itu nggak ada. Artinya Allah jaga panahan. Insya Allah. Jangan Allah pikir jaga. tantangan. Hah? Jangan pikir tantangan. Nggak ada. Seperti gini ya. Antum nggak beli motor. Saya takut beli motor. Saya khawatir saya nggak bisa isi bensin. Jangan. Beli dulu, nanti ada aja cara untuk isi bensin. Masya Allah. Saya nggak berani kawin, takut nggak bisa nafkahi. Kawin dulu. Nanti ada aja caranya untuk nafkahi itu. Para jomblo. Ya. Yang utama. Kalau takut poligami dulu gitu. Kami dulu. Pilihannya 2, ya. Imma ghanimah, imma syahid. Ya. Kamu beruntung atau kamu mati syahid. Masya Allah. Tantangan. Khair ya. Pertanyaan dari Nazmi mungkin untuk menutup ini Bib, dari saya. Tadi saya mendengar perkara panahan ini bukan perkara teknik, cuma perkara kita memanah ini membawa sifat gitu ya. Mungkin untuk kita di sini perlu dijelaskan atau bagaimana sifat-sifat daripada pemanah. Sifat pemanah.
sifat pemanah itu, kita memanah ini kalau mau jago-jago betul, kita ini jauh sekali tertinggal dengan ulama-ulama terdahulu. Tekniknya, baik kualitas busurnya, jauh sekali. Maka kita itu memanah murni pingin tasyabuh sama orang-orang soleh. Imam Bukhari, beliau punya murid namanya Abu Ja'far Warraq. Nggak pernah pisah sama Imam Bukhari muridnya ini, karena beliau itu juru tulis. Kalau Imam Bukhari meriwayatkan, itu muridnya yang nulis tuh Warraq, ya, juru tulis Abu Ja'far. Apa kata Abu Ja'far Al-Warraq? Selama aku bersama dengan guruku Imam Bukhari, saya belum pernah melihat beliau meleset dalam tembakan kecuali hanya 2 kali. Bayangkan. Kalau kita selama hidup baru 2 kali kena. Sisanya meleset semua. Qadarullah. Nah, jadi kita memanah itu, orang itu pecinta, mirip dengan orang yang dicinta itu adalah satu kemenangan. Masya Allah. Jadi kita mirip seperti Imam Bukhari, mirip seperti Sayyidina Sa'ad, mirip hobinya nih Imam Suyuti, itu suatu kebanggaan. Allah. Ya, ada orang itu ngikuti pakaian seorang figur musik misalnya, ya, dia pakai baju itu ganteng, ya, kamu ya, berlumut begini ya nggak cocok, tapi dia merasa bangga ketika mirip, ya, serupa gaya rambutnya. Kita ini tidak, kadang kita belum membawa sifat seorang pemanah. Kebanggaan seorang pemanah itu dia bersyukur punya hobi mirip dengan orang-orang soleh. Masya Allah. Allahumma Itu sholli sifat ala pemanah. sayyidina Muhammad. Nah, kalau sudah begini, ada teman nggak ada teman, ada klub bubar klub, sama aja, tetap dia memanah karena dia terhubung dengan cinta. Kemudian di antara sifatnya para pemanah ini akan membentuk sifat orang pemanah, tidak ada yang ragu. Saya belum pernah lihat pemanah was-was, karena itu bertentangan dengan teknik. Orang ya ragu lepas belum, enggak. Kapan bidikan sudah perasaan, langsung lepas. Nah, itu membentuk sifat pemanah itu, dia tidak pernah ragu dalam mengambil keputusan setelah dia pertimbangkan. Kalau di dalam rukun zohirnya itu ada bidikan, maka apapun masalah dia akan bidik dengan pikirannya. Dia timbang manfaat, mudarat, akibat, ambil keputusan dan tidak ragu. Itu jadi mizaj, jadi mendarah daging. Itu sifatnya pemanah. Di antara sifatnya pemanah juga dia tidak menyerah. Karena terus terang ya, kita memanah itu kan lebih banyak nggak kenanya daripada kenanya kan. Atau ya imbang lah antara yang masuk target atau yang keluar dari target. Nah, sifatnya seorang pemanah, kalau gagal dia akan mengulang lagi, terus ulang lagi. Itu satu. Yang kedua, pemanah itu mudah husnuzon. Jangan-jangan terakhir inilah yang kena. Nah, itu terbentuk jadi sifat. Bikin tak berhenti mana. Gitu. Nah, begitu juga sifatnya seorang pemanah, kalau dia gagal dalam usaha, dia bangkit lagi. Betul. Dia bangkit lagi terus, dan dia selalu husnuzon. Jangan-jangan ini yang berhasil. Jangan-jangan ini terus seperti itu. Itu sifat pemanah. Kalau belum bawa sifat ini, itu baru badan yang menguasai teknik, belum hati. Ya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Masya Allah. Ini tadi mau tanya nih. sama. Iya. Cukup. Satu lagi berarti. Ya, terus antum kalau mau mendirikan madrasah, ya, banyak orang punya visi misi. Kita pemanah jangan mengandalkan materi, karena kisah orang yang mengandalkan materi dalam berjuang itu pasti kecewa. Tapi kita ini punya gini, ambil contoh ya, gelas ya. Saya bawa galon nih, yang mau ngambil air dari saya bawa wadah. Kalau antum bawa gelas kecil, ya saya tuang seukuran gelas itu, Sesuai takaran. antum bawa gelas cangkir besar, ya akan tak tuang seukuran itu. Tapi antum bawa gayung tak penuhin juga. Nah, sekarang kita memanah itu, anugerah Allah terhadap panahan ini besar. Tinggal tempat yang antum sediakan itu seberapa untuk Lombok.
Kalau antum niatnya saya ingin jadikan madrasah Panahan Lombok nih untuk umat Islam, dipenuhin oleh Allah. Kalau untuk Lombok saja ya segitu juga. Kalau untuk NTB saja ya segitu juga. Umat Islam. Untuk Indonesia, se-Indonesia juga. Tapi kalau untuk umat Islam, Masya Allah. Jadi bangun madrasah itu bukan fisik, ya. Tapi kita punya organisasi yang namanya cinta, sehobi. Kita ini dia yang anak kadang sedih, kadang lihat itu hal-hal yang tidak prinsip jangan dibuat prinsip, ya. Gara-gara knocking dari atas atau dari bawah itu sudah khilaf itu, udah nggak mau hadir. Wah, itu kan nggak prinsip itu. Dibuat jadi prinsip. Dibuat jadi prinsip jangan. Nah, berjuang itu di mana saja. Nah, simbolnya para pemanah itu berjuang itu senyap-senyap. Bukan wah, pasang baliho sana. Udah. Senyap-senyap saja ya. Anak istri ada 1, 2 orang, 3 terus semangat, 1 orang terus seperti itu. Nah, karena ada satu organisasi, tak bilang organ aja ya, organisasi, dia tidak tampak, dia berjalan senyap namun hasilnya nyata dan itu terbukti. Apa? Siapa yang tahu? Tuaris. Bukan. Salah. Ayo. Mau tahu? Organisasi rumah tangga. Senyap-senyap tapi hasilnya nyata. Dia nggak ada pelangnya. Ya. Jari. Maaf, jam 2 sedang. Oh, enggak ada. Antum kenapa? Betul kan? Betul. Organisasi rumah tangga itu senyap-senyap tapi hasilnya nyata. Lah Panahan tuh gitu. Panahan tuh senyap, santai, teduh. Tapi tiba-tiba sudah membentuk satu kekuatan, merubah mental, merubah sifat umat. Tiba-tiba lahir generasi. Tiba-tiba lahir generasi-generasi yang bersiap berjuang. Nah, itu wallah. Kurang lebih seperti itu. Cukup kan? Sedikit saya tambahin. Tambahin penanya. Mohon saya berdiri, mohon maaf. Alhamdulillah, sudah Allah sudah memberikan kepada habib-habib kita bisa datang ke Lombok dengan kami bisa berkumpul dengan RAC. Alhamdulillah RAC ini sudah berdiri sesuai dengan apa yang dengan pemerintah, ada Kemenkumham dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita bukan saja komunitas di sini, tapi dia bentuknya yayasan. Nah, seperti apa yang disampaikan, bagaimana bisa seperti buat madrasah dan kita AD-nya ada untuk itu. Nah, jadi dengan demikian kami sangat-sangat berharap kepada Habib untuk bisa mensupport kami dalam artian untuk pendirian yayasan, madrasah, sekolah-sekolah itu. Bila perlu seperti bahasa teman-teman, kalau berkenan pas hari launching kah apakah untuk mensupport biar gaungnya di Lombok ini semakin Bisa, insyaallah. Alhamdulillahirobbilalamin. Insyaallah. Ya, teman-teman harus semangat ya. Insyaallah. Ya. Sudah selayaknya namanya madrasah, ada madrasah hadis, maka kita akan lihat santri-santri membawa kitab hadis. Kalau madrasahnya madrasah tahfidz, kita lihat anak-anak buat halaqah menghafal Quran. Itu cirinya. Lah sekarang masa madrasah Panahan tidak membawa khas Panahannya? Dia mestinya ya kayak sarung, ya layaknya madrasah. Pakai sarung, pakai peci, ya pakai baju yang pantas ya. Dia belajar adab menghormati busurnya, dia berdiri berdoa sebelum memanah, dan itu saya tulis semua di buku itu. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan sebelum memanah berwudu pakai minyak wangi karena tamu-tamu kalian dari langit itu para malaikat. Itu sudah Jelas. ada di buku itu, tinggal buku saya tafadhol dibuat kurikulum halal. Silakan. Dan itu sudah saya tulis semua sebelum memanah. Sholat hajat 2 rakaat. Gimana tuh kalau madrasah di Lombok itu sebelum memanah latihan sholat 2 rakaat dulu, sholat duha bersama. Wah, Allahu Akbar. Terus terang ya, kadang afwan kalau ada yang basicnya pesantren. Anak ini orang pesantren mondok dari kecil. Saya mondok tuh dari umur 10 tahun sampai tuh. Terkadang
sikapnya. Jadi ini kan panahan ini muatannya ilmu, tapi dia karena kaitannya dengan teknik, dia seperti perguruan begitu. Siapa yang pernah ikut perguruan karate, taekwondo, siapa? Ada? Antum. Itu pelatihnya itu. Antum. Seperti apa antum sayang menghormati simpai atau sensei? Itu kan membungkuk, siap menerima perintah, siap. Kadang loyalitasnya seorang bela diri kepada gurunya lebih daripada orang yang di madrasah yang buka buku. Lihat penghormatan mahasiswa sama dosennya, kadang jauh dari penghormatan seorang murid bela diri kepada simpainya. Karena apa? Dia merasa bukan hanya dibentuk fisik, tapi dibentuk mental. Itu dia. Nah, sehingga ini ada ciri khas. Nah, madrasah itu kalau seandainya muncul, nanti klub-klub di Indonesia itu akan meniru, bukan jadi klub lagi, tapi jadi halaqah seperti halaqah tahfidz gitu. Mengikuti. Nah, sesuatu kenapa jadi tersosialisasi? Karena ada satu yang siap berdarah untuk memulai. Dan semua yang mengikuti dia, jariahnya ke dia semua. Allah. Nah, setahu saya madrasah panahan Indonesia ini baru Yayasan Cahaya Tua dari Khurasan saja. Ayo bareng-bareng kita buat madrasah panahan, hingga orang taunya panahan itu pesantren gitu loh, madrasah, tempat belajar ilmu agama. Jadi bukan saudara kita yang Cina atau Hindu datang gitu. Pernah antum ada orang saudara sebangsa kita, orang Cina, orang Hindu, orang Konghucu, terus daftar mondok gitu ya, saya mau daftar jadi santri baru. Nggak ada, karena dia tahu ini wilayahnya orang Islam. Tapi kalau panahan itu sudah jadi madrasah, ini menjadi ciri khas, oh ini punya orang Islam. Kalau mau memanah yang sifatnya itu lebih universal, ya berarti ke tradisional bisa ke gitu. Tapi kita sudah sudah buat eksklusif dulu. Ini ada, kalau mau ngotot misalnya, oh enggak, ini kan olahraga, pokoknya anak saya ini misalnya Hindu misalnya, Hindu ingin ikut memanah. Maaf, kami sebenarnya tidak menolak, tapi di sini kental dengan acara keagamaan. Nanti tengah-tengah memanah ada sholat duha bersama. Kental kalau mau ikut sekalian, nanti kan enak kan? Malah kayak di Malaysia itu masuk Islam lewat karena panahan. Masya Allah. Karena melihat akhlaknya, karena melihat terkesan dengan kedetailan ilmunya, masuk Islam. Nah, gitu. Jadi kita jadikan. Nah, yang kedua saya tanya kepada guru saya. Setelah Yayasan Cahaya Tua Darul Khurasan berdiri, saya temui guru saya Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf. Habib, kaum panahan Indonesia ini yang di bawah naungan kami, ini kami mau bawa kemana, Habib? Kata beliau, panahan itu jadikanlah sarana untuk mengirtibatkan hati umat Islam terhadap Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Hingga ketika memanah itu membaca sholawat dengan zikir-zikirnya, sebagaimana ketika kita menghitung tasbih kita untuk takbir, tahlil gitu ya, kita menghitung zikir kita dengan tasbih, lah pemanah itu menghitung zikirnya dengan tembakannya. Masya Allah. Insya Allah. Jadi ngelihat busur tuh bukan siapa yang mau dibunuh ya lama nggak ada, tapi ngelihat busur itu seperti ngelihat tasbih. Oh, mau zikir, ambil wudu, bismillah, Allahu Akbar, Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi itu alat zikir. Masalahnya, dan ada suatu hal yang aneh dalam panahan, dan saya nggak bisa jawab sampai detik ini. Kalau ada event, itu kan teman-teman tuh nggak saling kenal. Kadang kenalnya di grup atau kenalnya di Facebook, nggak saling kenal. Tapi ketika kumpul itu rasanya kayak saudara. Saya belum bisa menjawab sampai detik ini. Kenapa bisa gitu ya? Ngerukunkan orang beda majelis taklim itu susah loh. Kamu ustadz siapa? Kamu ngaji sama ustadz siapa? Saya ustadz Abdul Somad. Kamu? Tidak. Itu susah dibuat duduk bareng. Tapi kalau dalam panahan kita bisa bareng.
Karena alhamdulillah ya panahan kan nggak ada kunutnya kan, kunutnya, ya nggak ada tahlilnya, jadi nggak ada yang sifatnya, jadi khair saja kumpul ayo gitu. Karena Mana? cinta. Karena cinta. Betul. Dan heran tuh kayak saudara rasanya. Ketemu tuh ahlan wassalam, wih, sudah teman belum? Oh, nggak tahu. Gitu. Kayak kenal. Kayak kenal pot. Cuman karena beli hero kadang, itu sudah deket gitu. Heran aja tuh. Nah, itulah yang ditakutkan oleh setan. Itulah yang ditakutkan. Ketika umat Islam itu merasa kita terikat dan kita kuat karena persaudaraan. Khair itu saja dari Masya Allah, Masya Allah. Kita cukupkan ya. Oh ya. Terakhir. Ya. Nggak tahu ya ini terakhir atau enggak. Tambah lagi. Sedikit tadi waktu kita sempat diskusi di pondok itu ada yang pertama kita dibahas tadi tentang meninggalkan panahan. Iya. Pertanyaannya rentang waktunya berapa lama? Dikatakan meninggalkan itu berapa lama, itu yang pertama. Yang kedua, Nanti dibahas. Nggak bisa disebut. tertarik dengan bahasan panahan itu seharusnya tidak disosialisasikan, maksudnya tidak dipromosikan. Iya. Itu mungkin bisa dijelaskan ulang karena tadi cuma sekilas tadi. Iya. Jadi dua hal ini. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Anda akan singgung yang pertama tadi. Kan itu tadi sebenarnya sudah Anda ceritakan ya ancamannya. Sekarang batasan waktu meninggalkan, sudah dianggap meninggalkan itu bagaimana? Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uqbah ibnu Amir, ada satu riwayat, man taraka ramya ba'da ma alimahu ragbatan anhu falaysa minhu. Barang siapa yang meninggalkan panahan selepas mempelajarinya ragbatan anhu, karena tidak suka, nggak efektif ini, lama betul ini, gini aja, mazhab gak. Ada yang bahasanya begini, bilang langsung ke saya, itu Pemda itu bilang, Pemda, nggak usah disebut namanya, kalau disebut disebut daerahnya sudah ketahuan ya, pokoknya wilayah Sumatera ya. Kan Pemda Palembang, Pemda Jambi kan beda-beda ya. Anak itu Pemda Sumatera. Beb, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh bangsa, kemudian pemerintah